Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita kembali lagi ke pembelajaran kita. Kita lanjutkan masih di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan pembelajaran 2 dan 3. Langsung saja kita ke muatan bahasa Indonesia. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, kita mengingatkan lagi ya materi yang kemarin ya, masih ingat kan ya kalian ya? Ya, yang pertama yaitu apa? Pertumbuhan adalah proses di mana makhluk hidup akan mengalami pertambahan ukuran badan, baik itu tinggi maupun berat badan. Nah, ini tumbuh ya dari bayi, kemudian bisa duduk, anak-anak ya. Itu mengalami pertumbuhan, yaitu bertambahnya ukuran badan, baik itu tinggi maupun berat badan. Kemudian berkembang. Nah, berkembang adalah proses bertambahnya kemampuan dan fungsi tubuh yang tadinya masih bayi, kemudian bisa berangkat, kemudian belajar jalan, itu yang dinamakan dengan perkembangan. Nah, perkembangan juga bisa dilatih ya dengan cara berlatih tentunya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada tugas ya. Kalian harus melakukan wawancara kepada orang tua kalian dengan pertanyaan sebagai berikut. Nah, kapan aku dilahirkan? Nah, silakan kalian tanyakan 10 pertanyaan ini kepada orang tua kalian. Bisa ayah, bisa ibu, boleh ya. Kemudian, hasil dari wawancara itu ditulis ke dalam teks cerita. Misalkan, aku dilahirkan di Raman Utara pada tanggal 16 Mei 2013 misalkan. Kemudian di akhir cerita sampaikan ungkapan terima kasih kalian kepada orang tua kalian yang telah membesarkan kalian tanpa lelah. Ya, silahkan kalian tulis di akhir ceritanya sesudah kalian menceritakan tentang eh, pertumbuhan dan perkembangan kalian. Kemudian setelah terakhir ungkapkan terima kasih kalian kepada kedua orang tua kalian ya. Nah, ditulis dengan rapi, boleh menggunakan gambar pendukung dan diwarnai. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian tulisannya di tengah-tengah sini tentunya ya. Nah, buat sebagus mungkin ya. Kemudian difoto dan dikirimkan ke WA Ibu ya. Selanjutnya yaitu makanan sehat baik untuk pertumbuhan. Manusia mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Salah satu faktornya adalah makanan yang dikonsumsi. Anak yang sedang dalam tahap pertumbuhan sebaiknya mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya sayur, buah, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Makanan sehat membuat tubuh tumbuh secara maksimal. Jadi kita sebaiknya mengkonsumsi makanan sehat setiap hari. Nah, di sini ada berbagai jenis makanan sehat ya. Di antaranya ada makanan pokok. Nah, makanan pokok di sini misalnya ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, ini disebut makanan pokok. Kemudian ada lauk pauk. Misalnya ada daging, tahu, ikan, tempe, telur, cumi, dan lain-lain ya. Selanjutnya ada sayur-sayuran, misalnya ada kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Kemudian ada buah-buahan, misalnya ada apel, mangga, pisang, pepaya, dan lain-lain. Dan terakhir ada susu. Susu di sini susunya bisa susu kambing maupun susu sapi. Nah, ini harus kalian konsumsi ya, biar kalian tumbuh menjadi anak yang sehat. Nah, di sini makanan yang bergizi tadi itu mengandung banyak kandungan di dalam makanan tersebut. Contohnya karbohidrat nih. Nih, kalau karbohidrat di sini banyak terdapat di nasi, misal terus roti, jagung, ubi,
kentang, dan lain-lain ya. Kemudian ada protein. Protein di sini ada protein hewani dan protein nabati. Kalau protein hewani itu berasal dari hewan, misalkan ada daging, kemudian ada ikan, telur ya. Kemudian ada protein nabati, itu berasal dari tumbuhan. Misalnya ada tahu dan tempe. Kemudian ada vitamin. Vitamin itu banyak sekali jenisnya ya. Nah, ini biasanya vitamin banyak terkandung dalam sayur dan buah. Makanya kalian harus suka mengkonsumsi sayur ya. Kemudian yang terakhir ada mineral. Nah, mineral ini banyak terkandung dalam susu, sayuran, ikan, dan lain-lain ya. Nah, kalian harus mengkonsumsi makanan secara seimbang. Jangan sukanya makan protein hewani terus setiap hari. Nah, jadi tidak seimbang. Harus diseimbangi dengan makan vitamin yang mengandung vitamin, yaitu buah dan sayur. Paham ya? Sampai sini. Nah, selanjutnya yaitu muatan PPKN, menghargai perbedaan. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua Pancasila ini simbolnya adalah rantai ya, yaitu berbunyi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Kemudian, meskipun kamu dan teman-temanmu memiliki perbedaan, kalian harus tetap mengamalkan sikap bersatu dalam keberagaman. Manfaat sikap bersatu di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib. Yang kedua, terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Kemudian yang ketiga, dapat saling membantu jika mengalami kesulitan. Nah, yang keempat, mencegah terjadinya perselisihan. Kemudian yang terakhir, contoh kalian yang dapat kalian lakukan yaitu membantu teman kalian yang tidak bisa mengambil benda yang terlalu tinggi untuk ukurannya. Misalkan kalian lebih tinggi, nah kalian bisa membantu teman kalian yang kurang tinggi untuk mengambil suatu benda. Kemudian membantu teman kalian yang kesusahan ketika membawa belanjaan, misalkan membawa barang. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu membantu adik kalian atau teman kalian yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, misalnya yang belum bisa membaca, ya kita harus saling tolong menolong gitu. Dan harus saling menghargai perbedaan. Kita lanjutkan ke muatan matematika, yaitu tentang soal cerita tentang penjumlahan bilangan. Nah, berikut langkah-langkah penyelesaian soal cerita. Yang pertama, tentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Yang kedua, tentukan kalimat matematika yang sesuai. Kemudian yang ketiga, hitunglah penyelesaian dari kalimat matematika tersebut. Nah, perhatikan contoh berikut. Pak Burhan memiliki 2 kebun. Pada kebun pertama, Pak Burhan memanen 4.541 buah apel. Sedangkan pada kebun kedua, ia berhasil memanen 3.673 buah apel. Berapakah jumlah dari keseluruhan hasil panen Pak Burhan? Nah, langsung kita jawab ya. Ya, yang pertama yaitu kalimat matematikanya yaitu yang diketahuinya dulu ya. Panen yang pertama sebanyak 4.541, kemudian panen yang kedua 3.673. Sedangkan kalimat matematikanya adalah 4.541 ditambah 3.673. Langsung saja kita tulis ya. 4.541 ditambah 3.673. Nah, jangan lupa penempatannya harus sesuai, harus lurus ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan.
Langsung saja 1 ditambah 3 berapa? 4. Kemudian 4 ditambah 7 berapa? 11. Berarti kalau 11, ditulis 1, disimpan 1 ya. Ya. Nah, kemudian 1 ditambah 5 ditambah 6 berapa? Ya, 12. Berarti yang ditulis angka 2 dan disimpan angka 1. Kemudian 1 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan de 8. Nah, jadi hasil panen Pak Burhan adalah 8.214 buah apel. Nah, demikian penjelasan untuk hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.